Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 dengan Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Setelah video saya terdahulu yang berjudul Yusuf Mansur takut ditagih investor patungan usaha, bos warung stik ini menghapus komen di IG. Ada seorang bapak dari Semarang namanya Pak Muhammad Nur Solih. Dia kepada saya menunjukkan sebuah bukti keikutsertaan dia sebagai anggota di Koperasi Indonesia Berjamaah. Nilai yang dia ikutkan dalam investasi atau menjadi anggota di koperasi itu adalah sebesar 1,4 juta. Surat tanda keikutsertaan dia itu tertanggal 15 Januari 2015. Yang menandatangani surat itu adalah Unang Abdul Fattah namanya. Unang Abdul Fattah ini adalah orang yang sangat dekat dengan Yusuf Mansur. Saya pernah bertemu dia pada bulan Februari 2017. Ketika itu Yusuf Mansur bersama dia menandatangani perjanjian untuk mengembalikan uang investasi patungan usaha Kondotel Moyafidi dan Sedekah kepada 3 orang yang berlangsung di sebuah hotel di Menteng. Saya waktu itu hadir mendampingi 2 pengacara yang mewakili para penggugat Yusuf Mansur atau pelapor Yusuf Mansur kala itu. Unang Abdul Fattah ini adalah orang yang jarang sekali tampil. Kalau Tarmizi atau Muhammad Sani itu sering tampil mewakili dari Darul Quran di mana-mana, maka Unang Abdul Fattah ini dia lebih banyak mengurusi investasinya Yusuf Mansur, dan dia adalah orang dekat Yusuf Mansur yang jarang sekali tampil. Saya pun baru sekali ketemu dengan dia. Saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini sedikit, mereview lagi sedikit tentang Koperasi Indonesia Berjamaah atau Kopindo Berjamaah. Jadi pada tahun 2013 itu Yusuf Mansur sedang ramai-ramainya mengumpulkan investasi patungan usaha, patungan usaha dan patungan aset. Dia kemudian ditegur oleh Menteri BUMN waktu itu Pak Dahlan Iskan agar supaya usaha pengumpulan dana itu harus diwadahi oleh sebuah perusahaan berbadan hukum. Yusuf Mansur kala itu tidak atau belum punya perusahaan yang berbadan hukum untuk mengumpulkan dana masyarakat ini. Kemudian bukan PT yang dia bikin, malah koperasi. Koperasi itulah yang awalnya bernama Koperasi Merah Putih, kemudian di belakang hari dirubah menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah atau Kopindo Berjamaah. Saudara-saudara, ketika beberapa orang mempolisikan Yusuf Mansur di Polda Jawa Timur pada tahun 2017 yang lalu soal Kondotel Moyafidi, soal investasi Kondotel Moyafidi yang di Yogyakarta, Yusuf Mansur, saudara-saudara, kemudian pada bulan Oktober 2017 itu, seingat saya waktu itu masih dalam bulan suci Ramadan, Yusuf Mansur mengumpulkan sejumlah wartawan sambil berbuka puasa. Kepada sejumlah media, Yusuf Mansur mengaku bahwa ada 2.900 orang yang tergabung dalam anggota Koperasi Indonesia Berjamaah. Ini juga maksudnya mungkin adalah para peserta atau investor patungan usaha. Kala itu Yusuf Mansur juga mengaku bahwa uang yang terkumpul dari 2.900 anggota ini adalah 40 miliar. Saudara-saudara, ini adalah sebuah yang dipahami oleh kita semua, bahwa kalau masalah uang, orang itu selalu mengaku di angka yang kecil, padahal mungkin sesungguhnya angka yang terkumpul atau yang ada itu jauh lebih besar dari itu. Jadi kalau umpamanya Yusuf Mansur mengaku bahwa ada 2.900 anggotanya, bisa jadi angka itu lebih besar. Juga ketika dia mengaku bahwa uang yang terkumpul dari anggota Koperasi Indonesia Berjamaah atau para investor patungan usaha
dan patungan aset sebesar 40 miliar, bisa jadi angka yang sesungguhnya jauh lebih besar dari itu. Saudara-saudara, dalam kesempatan itu Yusuf Mansur juga mengaku bahwa dia pada bulan November, tepatnya dari tanggal 6 sampai tanggal 13, akan roadshow, akan keliling ke beberapa kota. Ada 8 kota disebutkan waktu itu. Untuk apa? Untuk mengembalikan semua uang para anggota investor patungan usaha atau anggota dari Koperasi Indonesia Berjamaah. Saudara-saudara, apakah Yusuf Mansur sudah melakukan itu setelah lebih dari 5 tahun? Ternyata sampai detik ini belum pernah satupun pemberitaan yang muncul, baik di media mainstream, media pemberitaan, maupun di media-media sosial yang berada dalam kekuasaan Yusuf Mansur. Dan sejauh pantauan kami, itu Yusuf Mansur tidak pernah melakukan atau memenuhi janjinya itu berkeliling 8 kota di Indonesia untuk mengembalikan uang dari 2.900 orang anggota Koperasi Indonesia Berjamaah. Jika dia sudah melakukan itu, maka tentunya Pak Nur Sodik ini tidak pernah atau tidak lagi meminta kembali uangnya. Saudara-saudara, tentang Koperasi Indonesia Berjamaah bentukan Yusuf Mansur ini, dalam surat dari Pak Nur Sodik yang saya tampilkan tadi, itu juga ada nomor handphone dan nomor teleponnya. Saudara tidak perlu capek-capek untuk mencoba menghubungi nomor telepon itu atau nomor handphone itu, sudah sama sekali tidak aktif. Ada akun Instagramnya, media sosialnya. Koperasi Indonesia Berjamaah itu terakhir membuat postingan itu di tanggal 16 Juli 2021. Itu terakhir, berarti 4 tahun yang lalu. Dalam postingan yang terakhir itu ada beberapa orang berkomentar di situ. Di antaranya ada yang berkomentar, ini yang paling baru, yaitu Yayasan Madani Cahaya Muhammad, yang kemudian pemilik akun ini saya bertemu, kemudian saya buatkan video yang lalu. Ada Umi Afar namanya, baru 6 minggu yang lalu dia berkomentar, saya sudah nemu kantornya tetapi sudah tutup lama, terus kita harus kemana nyari infonya. Jadi Umi Afar ini baru 6 minggu yang lalu itu membuat komentar di postingan terakhir dari Koperasi Indonesia Berjamaah ini. Dia mengaku bahwa dia sudah menemukan kantor ini, kantornya Yusuf Mansur yang mengelola Koperasi Indonesia Berjamaah ini, tetapi sudah ditutup kantornya dan tidak tahu kemana pindahnya. 34 minggu yang lalu, Umi Afar ini juga pernah mengirim email ke emailnya Koperasi Indonesia Berjamaah. Pak, saya kirim email tapi nggak bisa, mau minta balik uang Pak, butuh biaya anak masuk sekolah. Kemudian ada lagi free namanya, itu berkomentar bahwa ini Kopindo Berjamaah masih hidup apa enggak sih, hutangnya kan masih banyak yang belum dibayar, kok sepi. Sepertinya para komentator di IG-nya Koperasi Indonesia Berjamaah ini seperti menggarami laut, upaya yang sia-sia, karena akun dari IG-nya ini IG Koperasi Indonesia Berjamaah ini memang sudah tidak aktif dan dibiarkan begitu saja. Saya, saudara-saudara, kemarin hari Kamis tanggal 24 Juli mendatangi lokasi kantor Koperasi Indonesia Berjamaah yang berlokasi di Kompleks Central Business District atau CBD Ciledug, Blok A5 nomor 21. Apa yang saya dapatkan, saudara-saudara, saya sampai di situ sesaat setelah sholat Zuhur, dan ternyata ada 2 bagian kantor itu berada di pojok sekali. Bagian pertama itu sudah dikunci rapat, dan di bagian terasnya itu sudah dibikinkan pagar penutup.
pagar itu sama sekali tidak pernah dibuka sepertinya karena sudah berdebu, banyak kotoran dan lain sebagainya. Masih ada memang papan nama Koperasi Indonesia Berjamaah, tetapi di atasnya ada papan nama perusahaan lain. Kemudian di bagian sisi lainnya itu alamat yang sama juga, tetapi sudah menjadi perusahaan yang lain, perusahaan biro travel haji dan umroh. Sayang, kedatangan saya kemarin itu tepat pukul 1 lewat sedikit, kantor itu dalam keadaan terkunci. Sebenarnya sedang aktif, tapi saja mungkin pegawainya sedang berada di luar sehingga pintu kantor itu tertutup rapat dan saya tidak bisa menemui siapa-siapa di situ. Yang pasti kantor itu sudah berubah perusahaan. Saudara-saudara, kenapa begitu banyak orang yang terpedaya dengan ajakan Yusuf Mansur untuk mengikuti patungan usaha, patungan aset, kemudian mereka digabungkan dalam sebuah badan usaha, badan hukum bernama Koperasi Indonesia Berjamaah atau Kopindo, yang nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi lagi, emailnya apalagi, akun sosialnya juga sudah tidak aktif bertahun-tahun, alamat kantornya pun sudah, alamatnya masih ada tetapi di situ tidak ada lagi jejak Koperasi Indonesia Berjamaah. Ada bagian lain hanya papan namanya saja, tetapi kantor itu sudah tutup, sudah tidak ada aktivitas apa-apa, hilang jejak. Dan masih begitu banyak ribuan orang yang dananya tidak pernah dikembalikan dan juga tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Yusuf Mansur. Kenapa begitu banyak orang terpedaya dengan Yusuf Mansur? Karena dalam pandangan saya, orang-orang yang terpedaya dengan Yusuf Mansur ini telah diperdaya dengan pikiran dan aliran sesat yang dikembangkan oleh Yusuf Mansur. Tentang pemikiran dan aliran sesat yang dikembangkan oleh Yusuf Mansur sehingga ribuan orang mau menyetorkan uangnya kepada Yusuf Mansur, Pak Ali Syarif itu akademisi yang punya pandangan kritis dan catatan kritis terhadap sepak terjang Yusuf Mansur, itu kembali memberikan catatannya kepada saya, kembali memberikan opininya kepada saya, yang saya akan rilis atau saya akan siapkan pada video berikut ini. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya ini dan catatan Pak Ali Syarif ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa jangan lagi kita terpedaya dengan Yusuf Mansur yang jika suatu waktu nanti dia kembali dan mengajak kita untuk berbisnis lagi. Juga bukan hanya dia, tetapi jangan juga kita terpedaya dengan orang-orang yang mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku ulama dan lain sebagainya, mengajak kita berbisnis tapi dia mengesampingkan semua aturan main, baik secara syariah maupun secara perundang-undangan. Jangan lagi kita terpedaya atau mudah mengikuti ajakan dari orang-orang seperti itu. Ada satu yang tersisa dari usaha-usahanya Yusuf Mansur, yakni warung steak and shake. Itu pun karena usaha ini diurusi atau dimanajemeni oleh Jody Brotoseno, orang yang memang sejak zaman orang tuanya sampai dengan dia itu orang yang memang piawai dan pandai mengelola bisnis kuliner. Semoga video saya ini bermanfaat dan catatan Pak Ali Syarif berikut ini juga bermanfaat bagi kita, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran sesat. Fusilat News, dalam sejarah peradaban manusia, para nabi datang membawa risalah yang membumi. Ajaran-ajaran mereka, dari Ibrahim hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berdiri di atas mantra dan keajaiban instan. Mereka mengajarkan kerja keras, pengorbanan, perjuangan, bahkan peperangan yang penuh risiko. Namun, ajaran yang dibawa Yusuf Mansur justru seolah berasal dari dunia yang belum pernah dikenal sejarah kenabian. Dunia penuh janji keajaiban tanpa usaha, doa-doa ajaib tanpa perubahan perilaku, dan keyakinan pada kekuatan sedekah yang terdistorsi. Yusuf Mansur menjual gagasan bahwa doa dan sedekah bisa menjadi semacam jalan pintas spiritual untuk meraih sukses dunia. Ia menjajakan konsep yang menggiurkan. Sedekah 1, kembali 1000, berdoa sepenuh hati, lalu rezeki datang bertubi-tubi.
Gaya dakwahnya tak ubahnya motivator spiritual yang menyulap spiritualitas menjadi investasi. Ia menciptakan narasi bahwa hidup bisa berubah hanya dengan mengucap mantra-mantra ajaib yang dibungkus dengan dalil-dalil tafsir personal. Padahal, dalam Al-Quran sendiri, Tuhan telah menetapkan satu prinsip dasar dalam perubahan hidup. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Artinya, perubahan adalah hasil dari tindakan, bukan sekadar permohonan. Doa adalah bagian dari ikhtiar, bukan pengganti usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak pernah mengajarkan umatnya untuk bersandar hanya pada doa. Dalam perang Badar, Uhud, hingga Handak, beliau mempersiapkan strategi, mengatur pasukan, bahkan menggali parit dengan tangannya sendiri. Rasul tidak pernah mengandalkan keajaiban sebagai cara utama. Ia menang dan juga kalah. Ia berkeringat dan berdarah, sebagai bentuk nyata perjuangan di jalan Allah. Namun, ajaran Yusuf Mansur justru berlawanan dengan semangat ini. Ia berlebihan dalam mengajarkan doa, seolah-olah Tuhan bisa dibujuk dengan pujian dan sedekah semata. Ia mempopulerkan kisah-kisah ajaib tentang orang yang tiba-tiba kaya karena sedekah, tanpa mengajarkan bahwa sistem ekonomi juga menuntut kerja, tanggung jawab, dan perencanaan. Ajarannya lebih mirip mistisisme pasar bebas daripada dakwah Islam. Lebih dari itu, ajaran yang ia sebarkan tidak berdampak pada nasib dirinya sendiri. Paytrend, aplikasi digital yang ia promosikan sebagai jalan ekonomi umat, akhirnya bangkrut. Jamaah yang diharapkan menjadi pemodal keajaiban, justru menjadi korban. Utang-utang kepada mereka belum terbayar. Kontraktor masjid pun tak menerima haknya. Semua ini menunjukkan bahwa keajaiban yang ia tawarkan hanya berlaku dalam retorika, bukan kenyataan. Seperti menjual mimpi, lalu kabur saat mimpi itu berubah menjadi beban nyata. Ironisnya, kerja utama Yusuf Mansur hari ini bukanlah berdakwah dalam arti membawa umat menuju kesadaran, tapi mengelilingi Indonesia meminta sedekah. Ia menyampaikan proyek-proyek akhirat yang membutuhkan dana umat, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Gaya seperti ini nyaris menyerempet pada praktik penipuan. Ia mengambil kepercayaan jamaah, dan menukarnya dengan harapan-harapan kosong. Dengan demikian, ajaran Yusuf Mansur bukan hanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan keteladanan Rasulullah, tapi juga membahayakan nalar umat. Ia membius umat agar malas berpikir dan enggan berusaha, karena terlalu percaya pada keajaiban. Padahal Islam adalah agama yang menuntut kerja, ikhtiar, dan pertanggungjawaban. Dalam dunia di mana akal dan iman seharusnya berjalan beriringan, Yusuf Mansur justru menyeret kita ke dunia di mana doa dijadikan bisnis, sedekah dijadikan komoditas, dan keajaiban dijadikan produk unggulan. Sebuah ajaran yang lahir jauh sebelum para nabi turun ke bumi, karena para nabi tidak pernah menjanjikan surga dunia melalui mantera. Mereka justru menuntun kita menempuh jalan panjang penuh perjuangan, agar kita bisa memahami makna hidup secara utuh dan bertanggung jawab.